Ya, selamat malam teman-teman. Mengikuti acara saya nanti juga Kak Roma akan bergabung untuk menjadi host dan seperti biasa ada teman-teman kita guest kali ini namanya Berkat dan juga Kak Grace yang akan bersama-sama dengan kita mendalami Alkitab dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kali ini di tanggal 3 Februari, bulan Februari ini kita akan masuk ke dalam tema yang baru yaitu tema kasih. Tapi malam ini semoga semuanya berjalan lancar karena ini ayat yang sangat top ya Kak Rom ya. Iya, ini ayat yang sangat top dan kayaknya banyak juga dihafal oleh teman-teman muda ya, yaitu tentang kasih, 5 huruf 1 kata ini ya. Kenapa kita ngambil tema ini teman-teman di bulan Februari? Karena ini juga bulan kasih sayang. Iya, betul sekali. Iya. Dan kita Anak mau muda biasanya, bener. Tuh hari Valentine ini ya, biasanya udah siapin coklat, udah siapin apalagi hadiah-hadiah yang akan diberikan ke pasangannya. Tapi apakah mengasihi pasangan itu hanya seperti itu? Nah, kita akan lihat nanti Alkitab ngomong apa sih tentang kasih gitu ya. Dan hubungannya dengan hukum Taurat itu yang akan kita gali malam ini. nih ya, ini Kak Berkat sudah bergabung bersama dengan kita. Oh, Kak Grace juga sudah. Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak. Iya, kita akan mulai berkenalan ya Kak Rom ya dengan kedua guest kita. Silakan Kak Roma. Ya, teman-teman, sebelum kita kenalan dengan kedua guest kita, kenalin dulu saya Roma dan satunya Kak Yudo yang akan memandu sebagai host dalam Alkitab malam hari ini, dan nanti ada Berkat dan Grace. Silakan, mungkin dari Grace dulu untuk perkenalan singkat ke kita semua. Oke, suara saya kedengaran ya Kak ya, teman-teman semua? Ya. Perkenalkan, nama saya Aksamina Grace Marbo, ya bisa dipanggil Grace. Saya asalnya dari Papua, tapi sekarang lagi di Tanggul, Jawa Timur, Jember, pelayanan di salah satu gereja. Oke. Ya, Berkat. Oke, terima kasih Kak, kakak-kakak untuk kesempatannya. Saya sebenarnya juga nggak nyangka ya bisa untuk diberikan kesempatan menjadi guest. Saya sangat bersyukur sekali bisa dipercayakan untuk menjadi guest pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu barangkali, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada semua teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Berkat Exaudi Siombing. Saya berasal dari Sumatera Utara, namun saat ini saya berada di Yogyakarta untuk melanjut studi saya, studi magister. Dan saat ini memang belum langsung lanjut kuliah, hanya saja belajar program pengayaan bahasa dari LPDP. Jadi saya belajar pengayaan bahasa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dan saat ini juga saya minta doa dari teman-teman untuk dilancarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan studi magister saya nantinya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Thank you Kak Berkat dan juga Kak Grace untuk perkenalannya. Ya teman-teman, malam hari ini kita ada dalam acara IG Live PA Online bareng Alkitab. Ya silakan, apa itu Alkitab Kak Roma? Iya, PA Online bareng Alkitab ini adalah seri pendalaman Alkitab atau pembahasan Alkitab dengan sudut pandang yang baru melalui pasal-pasal yang top ya, yang sering kita bilang pasal Alkitab, pasal-pasal yang terkenal di Alkitab. Dan pastinya pada malam hari ini juga ketika kita menggali firman Tuhan, kita pakai satu metode. Walaupun banyak metode untuk belajar Alkitab, tapi ada namanya metode SABDA. Itu singkatan dari sistema, analisa, belajar, dua diskusi, dan juga aplikasi. Nah, jadi malam hari ini kita akan belajar dari Matius 22 ayat 34 sampai 40 dengan tema hukum yang terutama, dan kita akan mulai dengan doa pembukaan. Saya minta Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Iya, baik. Mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul dalam platform Instagram untuk kami belajar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini dan juga teman-teman kami yang sudah boleh hadir. Kami bersyukur untuk Berkat dan juga Grace dan juga Kak Roma yang kami bisa live bersama-sama dan juga berjalan baik sampai sekarang ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong dalam waktu 1 jam ke depan kami boleh mendalami firman Tuhan bersama-sama dan juga dengan teman-teman lain yang juga akan ikut serta dalam PA malam hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami.
Tuhan tolong supaya listrik, jaringan, dan juga perlindungan dari Tuhan menyertai kami, sehingga kami bisa menggali firman Tuhan dengan baik pada malam hari ini. Terpujilah nama Yesus Kristus yang berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita akan menggali, kita akan lihat sedikit ya teman-teman latar belakang, karena memang kalau kita ngomongin Matius 22 ini pasti erat juga kaitannya dengan hukum Taurat, tadi Kak Yudo sempat spill. Jadi kalau kita lihat latar belakang hukum Taurat itu pastinya dari perjanjian lama gitu ya. Nah, dan di perjanjian lama hukum Taurat ini diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui nabinya, yaitu Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu yang pertama kali ya. Dan di dalam hukum Taurat ini sebenarnya bukan hanya ngomongin tentang 10 perintah Allah, walaupun yang paling terkenal kita tahu memang 10 perintah Allah ya, dari apa yang sudah langsung disampaikan oleh Allah dengan loh batu gitu ya. Tetapi juga berisi banyak sekali hukum-hukum Allah gitu, baik hukum moral itu 10 perintah Allah, ada juga hukum sosial dan ada hukum seremonial. Jadi kalau mau dihitung-hitung total dari hukum di perjanjian lama itu ada 600-an lebih. Jadi bukan hanya 10 saja ya. 600-an lebih itu udah banyak sekali hukum yang diatur untuk bisa mengatur semua kehidupan bangsa Israel, baik itu secara sosial, moral maupun juga seremonial atau kehidupan keagamaan dari bangsa Israel gitu ya. Jadi ada banyak hukum di perjanjian lama. Nah, ini ada tambahan lagi mungkin dari Kak Yudo? Nah, di perjanjian baru, orang Yahudi juga masih memegang hukum Taurat. Mereka memegang sangat erat sekali gitu ya, karena ada banyak sinagog, banyak guru-guru, bahkan orang-orang Farisi itu disebut sebagai guru-guru orang Israel gitu ya. Mereka mengajarkan hukum Taurat ini turun-temurun gitu, dari generasi ke generasi, dari zamannya Musa sampai ke zamannya Tuhan Yesus gitu. Dan situ mereka memiliki pemimpin agama pada saat zaman Tuhan Yesus ya, ada orang Farisi, orang Saduki gitu, dan mereka tuh seringkali menafsirkan atau menginterpretasikan hukum-hukum ini secara legalistik gitu. Bahkan mereka memiliki interpretasi yang akhirnya menurunkan gitu dari 600 sekian tadi, turun lagi jadi 1000 dan lebih banyak lagi, dan itu mereka terapkan secara legalistik gitu. Nah, di sini mereka memegang erat hukum Taurat itu sebagai ketaatan mereka terhadap hukum Musa gitu. Juga memelihara, misalnya seperti memelihara Sabat, nggak boleh nyentuh orang mati gitu ya, najis gitu. Kemudian sunat, nah itu masih tetap dipegang sampai zamannya Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi tadi mulai diselewengkan gitu ya oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki, dan ada banyak hal yang mereka pertahankan dengan memegang hukum Taurat ini sebagai status quo mereka di Bait Allah ya. Oke, overview Matius pasal 22. Jadi Matius pasal 22 ini bagian dari pengajaran Yesus di Yerusalem sebelum penyalibannya. Jadi pasal ini nih berisi banyak banget perumpamaan, kemudian perdebatan dengan para pemimpin agama. Nanti teman-teman kalau udah baca satu pasal ini, teman-teman pasti lihat ada beberapa pihak gitu ya yang datang kepada Yesus untuk berdebat dengan dia gitu, untuk bertanya kepada dia. Kemudian ada juga pengajaran tentang hukum yang terutama dan identitas tentang Sang Mesias gitu. Nanti kita akan secara khusus mengulik tentang hukum yang terutama ini gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Roma? Iya, jadi memang kalau kita lihat Matius 22 ini ditulis oleh Matius di tengah-tengah pertanyaan, tanya jawab ya, antara Yesus dengan orang-orang yang ingin menjebak dia. Jadi sebenarnya bukan hanya ayat yang akan kita gali ini saja nanti, tapi dari sebelum-sebelumnya juga sudah banyak sekali yang ingin terus bertanya jawab sama Yesus. Dan yang paling menarik di bagian terakhir dari Matius 22, 41 sampai 46, nggak lagi giliran orang-orang yang bertanya jawab ke Yesus, tapi Yesus yang mencoba menanyakan sesuatu kepada orang-orang itu gitu ya. Jadi istilahnya Yesus nggak ada balas dendam di sini, tapi ingin menekankan lagi siapa Yesus gitu, siapa anak Daud dari Tuhan yang mereka ketahui selama ini, dan di situ Yesus menekankan bagian itu. Nah, kita akan coba simak bersama-sama dulu dari metode SABDA yang kita lakukan dari ayat 34 sampai 40. Silakan nanti Berkat bisa baca ayat 34 sampai 37. Nanti dilanjutkan Grace baca ayat 38 sampai 40. Silakan dari Berkat dulu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Sebelumnya izin konfirmasi terlebih dahulu, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, jelas. Silakan. Baik, terima kasih.
Matius 22 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mungkin bisa dilanjut sama Kak Grace. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, ya demikian jauh 7 ayat ya, ayat yang sangat singkat yang akan kita gali bersama-sama dengan metode SABDA bersama dengan Berkat dan juga Grace. Kita akan mulai dengan langkah simak dulu ya, ini membaca menyimak secara teliti dari teks yang ada 7 ayat ini. Silakan Kak Yud. Iya, untuk Kak Berkat dulu ya pertanyaannya ya. Apa motivasi ahli Taurat itu memberi pertanyaan kepada Yesus di ayat 36? Ini bisa dilihat ayat 35 sampai 36. Ini sorry ya. Ini echoing dari mana ya? Kak Grace. Ya mungkin Kak Grace bisa di mute dulu ya. Nanti kalau mau bicara baru di unmute gitu bisa? Aduh Kak, saya susah nih mau mute nih. Sorry. Tapi nggak apa-apa, dilanjut dulu aja. Silakan Kak Berkat di nomor pertanyaan tadi. Baik, untuk pertanyaannya tadi, apa motivasi dari orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat untuk menanyakan itu kepada Yesus? Hal ini bisa kita baca ataupun bisa kita lihat dalam Matius 22 ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Artinya dalam ayat ini jelas bahwa tujuan daripada mereka itu adalah untuk mencobai Yesus. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya. Jadi kita kalau ngeliat ke belakang sedikit, ada kelompok-kelompok yang tadi sudah bertanya kepada Yesus, sudah dibuat bungkam gitu ya. Tadi sebelumnya di ayat yang ke 34. 22 itu orang Farisi dan orang Herodian bertanya tentang pajak gini. Ini boleh kan beri pajak kepada kaisar gitu ya. Pertanyaannya mereka sama, motivasinya juga sama gitu ya. Kemudian yang kedua kelompok Saduki yang barusan disebut di ayat yang ke-35 tadi ya. Orang Saduki bertanya tentang kebangkitan gitu, dan Tuhan Yesus menjawab mereka. Jadi di ayat yang 35 tadi dibilang bahwa Tuhan Yesus sudah membungkam mereka gitu. Jadi itu berlanjut gitu, beberapa pihak bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia gitu ya. Oke, ada tambahan dari Kak Roma kan? Kayaknya agak noise ya. Ya, ada noise. Tapi ada kendala nggak bisa di-mute oleh teman-teman akan lebih baik. Sangat noise soalnya. Oke. Ya. Oke. Masih sangat noise banget. Ini dari Grace mungkin bisa di-mute dulu. Kalau coba saya pakai headset dulu ya Kak ya. Oh iya, boleh. Baik Kak ya? Ya, lebih baik Kak. Oke. Ya. Jadi kita sudah lihat tadi dari ayat 35 sampai 36 ya, bagaimana motivasi ahli Taurat di sana dikatakan motivasi yang ingin mencoba Yesus. Jadi bukan mungkin gitu ya, tapi memang di ayat sudah dijelaskan ingin mencoba Yesus ya. Di beberapa versi dipakai ingin menjebak Yesus, ingin menguji Yesus, bahkan di satu versi tadi saya lihat ingin mencari kesalahan Yesus gitu ya. Jadi bisa terlihat di sini ini bukan motivasi yang benar, ini bukan motivasi yang baik, tapi ini sebuah motivasi yang salah di balik pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat kepada Yesus. Bahkan di beberapa sumber dikatakan yang coba juga saya baca, ahli Taurat di sana artinya nomikos itu merujuk kepada orang terbaik di antara para ahli Taurat. Jadi ada banyak para ahli Taurat, dan saat itu
ketika mereka berkumpul, dikumpulkan semuanya ahli Taurat itu, ada satu yang paling ahli di sana dan itu yang dipilih untuk pergi mencobai Yesus. Jadi betapa mereka sangat berusaha dan itu usaha terakhir mereka untuk bisa menjatuhkan Yesus. Saat itu yang kalah pamor dengan orang Farisi atau ahli Taurat gitu. Oke, kita akan lihat di bagian berikutnya. Menurut Yesus, manakah hukum yang utama dan pertama dalam hukum Taurat? Kalau kita lihat dari ayat 36 sampai ayat 38. Silakan, Grace. Suara saya kedengaran ya, Kak, ya? Agak keras sedikit, Kak Grace, ya. Sekarang, Kak? Iya. Oke. Oke. Iya. Jadi menarik ya. Ahli Taurat ini sebenarnya udah tahu, tapi mau tanya tentang Yesus. Nah, di sini di ayatnya yang ke-36 sampai 38, kita bisa melihat jawaban Yesus, yaitu hukum yang utama dan yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Oke, jadi ada hukum yang pertama dan terutama. Udah pertama, terutama pula gitu ya. Kenapa Matius nggak bilang pertama saja, tapi harus terutama gitu. Nah, kalau kita lihat memang di sini hukum yang disebut pertama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan itu diambil juga, memang dikutip juga oleh Yesus dari Ulangan ya, di mana di Ulangan pasal 6 ayat 5 itu dikatakan itu adalah satu semanya Israel, dan pasti orang Israel tahu karena itu yang diucapkan ketika doa-doa Israel setiap hari gitu ya. Dan ketika Yesus menjawab pertanyaan yang sangat dilematis ini, Yesus bisa menjawab dengan sangat baik karena ini satu sema yang Israel ucapkan ya, terkait bagaimana kasih kepada Tuhan dengan hati, jiwa, dan akal budi itu. Nah, teman-teman di rumah juga sangat bisa untuk bisa join, menambahkan komentar, menuliskan pertanyaan mungkin atau mungkin tanggapan di kolom komentar, nanti kita akan bacakan. Silakan Kak Yun, atau ingin menambahkan? Iya, aku tadi udah cukup sih, karena aku tadi ngerasa bahwa ketika orang itu bertanya kepada Yesus gitu, dia pasti udah tahu gitu kan. Dan mungkin seringkali juga orang kalau ditanya itu orang biasa gitu ya mungkin ya. Ketika mereka udah sering mendaraskan atau mereka menaikkan doa-doa seperti firman itu, kata-kata itu menjadi nggak sadar gitu ya. Tapi Yesus beda ya. Jadi itu beda dan kita akan melihat kenapa dia berbeda. Oke, untuk Kak Berkat sekarang, apa hukum yang kedua dalam hukum Taurat dari ayat yang ke-39? Ya Kak, di sini di dalam konteks dijelaskan bahwa pasal 22 ayat 39 dijelaskan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi yang kedua itu adalah mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Sebagaimana diri kita mengasihi diri kita, ya kita harus melaksanakan diri kita, melaksanakan orang lain sama seperti diri kita, seperti itu. Iya. Oke, thank you Kak Urkat. Nah, jadi ini sih dikatakan bahwa hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama gitu ya. Berarti Tuhan Yesus tidak membedakan keduanya gitu, bahkan dia mengatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama itu gitu. Jadi kayak satu kalimat langsung gitu, dan itu menunjukkan bahwa dia memiliki satu penekanan yang sama gitu. Nah di sini kalau orang Yahudi melihat sesama itu, kebanyakan orang Yahudi akan melihat bahwa sesama mereka adalah sesama orang Yahudi gitu ya. Tapi dari pengajaran Yesus kita melihat bahwa sesama manusia itu adalah juga orang yang mungkin bukan berasal dari orang Israel sendiri gitu ya. Nah di sini Tuhan sebenarnya juga mengutip kok tadi dari Keluaran, ini dari Imamat, itu Imamat ayat 19 ayat 18. Itu dia mengutip tentang salah satu hukum yang mengatur kehidupan sosial orang Israel gitu ya. Dibilang kok di Imamat itu, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan gitu ya. Ini kalau aku tuh jadi inget juga waktu Nuh ya, kita lagi belajar Nuh di Sabda. Jadi kita belajar Nuh itu satu hal yang Tuhan juga tetapkan waktu Nuh turun dari bahtera adalah Tuhan akan menuntut orang yang menumpahkan darah orang lain. Nah ini aku pikir juga satu hal yang terus berulang dalam Alkitab, ada polanya gitu ya, untuk melihat bahwa Tuhan melihat manusia sebagai ciptaannya yang serupa dan segambar dengan dia itu sebagai makhluk yang
apa namanya, dekat di hati dia gitu ya. Oke, ada tambahan dari Kak Roma? Oke, sudah. Ya, kita lanjut dulu ya di ayat yang ke-40. Nah, ini tadi sebenarnya udah di-spill oleh Berkat sedikit, tapi mungkin akan ditambahkan Grace ya. Apa saja nih yang tergantung atas kedua hukum yang disebutkan Yesus itu? Yang tadi yang pertama, kasihlah Tuhan. Yang kedua, kasihlah sesamamu. Dan ini ada di ayat 40. Silakan Grace. Iya ya, seperti yang Kak Romo udah bilang, udah dinotis tadi sama Kak Berkat. Jadi apa saja yang tergantung atas kedua hukum yang disebutkan Yesus itu, ternyata kedua hukum ini, kasih Tuhan Allahmu dan kasih diri sesama seperti diri sendiri itu, disitulah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, bisa kamu jelaskan sedikit apa nih maksudnya hukum Taurat dan kitab para nabi? Apa yang dimaksud Yesus di sini? Iya, tadi seperti yang kita udah dengar ya di overview tadi, kan hukum Taurat itu isinya Torah yang berarti pengajaran Allah, yang terus kemudian diterapkan di ke-10 hukum perintah yang diterima Musa pertama di Sinai, terus kemudian di kitab Taurat atau kelima kitab Musa, yaitu Kejadian sampai Ulangan, yang ada perintah-perintah itu kan kemudian diterima sebagai Taurat begitu ya, perintah dari Tuhan yang dijalankan. Nah, ternyata dari sekian banyak yang tadi Kak Roma sempat bilang ada 600 sekian itu, ditambah kitab para nabi lagi, disitulah intinya adalah tentang kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Oke, jadi memang setuju sekali dengan apa yang sudah disimpulkan oleh Grace ya. Mungkin Grace ketika ngomong baru di unmute ya. Kalau lagi nggak ngomong mungkin bisa di mute karena suaranya agak feedback. Oke, ya. Jadi memang benar ya, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, memang kalau hukum Taurat nggak cuma 10 perintah Allah, ya itu penting, tetapi juga tadi 5 kitab Musa atau sering disebut Torah Musa gitu ya. Dan juga kitab para nabi. Kalau kita lihat kitab para nabi ya isinya perjanjian lama ya memang para nabi semua yang berbicara ya, dari nabi-nabi kecil sampai nabi besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa perjanjian lama, 39 kitab di perjanjian lama isinya ya tentang itu. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Karena Matius bilang tergantung, berarti itu kan ada ide yang lebih mendalam yang ingin Matius sampaikan gitu ya. Tergantung di situ semua nih. Jadi ketaatan itu digantungkan kepada Allah dan juga implikasinya kepada sesama gitu ya. Jadi perintah Allah, hukum ini akan berguna kalau dilekatkan kepada kasih Allah dan sesama, dan itulah yang sudah perjanjian lama katakan, atau hukum Taurat dan kitab para nabi yang bisa kita sebutkan di perjanjian lama seluruhnya 39 kitab ini gitu ya. Nah, kita sudah lihat nih, atau Kak Yuda ingin menambahkan sebelum kita masuk ke langkah analisa? Iya, tadi aku sempat cari apa itu hukum yang dimaksud dengan hukum Taurat. Ya tadi mitzvot tadi ya, itu ada 300 sekian untuk apa namanya perintah, 200 sekian untuk larangan gitu. Jadi itu semua itu terdapat di banyak tempat dalam Alkitab gitu ya, di Perjanjian Lama gitu. Dan kalau teman-teman mencari tentang apa namanya dari mana aja sih sebenarnya apa namanya hukum-hukum ini, teman-teman bisa cari itu di Google ya, boleh mitzvot 613 gitu ya, karena jumlahnya 613 gitu ya. Itu ada banyak banget yang apa namanya ada daftarnya gitu ya, daftar dari mana saja hukum-hukum ini berasal gitu. Nah, kalau teman-teman lihat dan juga tadi dibandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus, jadi 613 pengajaran atau perintah ini bergantung pada dua hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, kekuatanmu. Kemudian yang kedua adalah kasihlah sama manusia. Jadi sekali lagi memang seperti Kak Roma dan Kak Grace bilang tadi, jadi mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu adalah intisari dari seluruh hukum yang diberikan di dalam Taurat dan juga kitab para nabi tadi. Karena dua-duanya ini Taurat itu kan dari Musa, kitab para nabi itu juga orang-orang yang terpandang di di orang Israel gitu ya. Mereka dihormati, bahkan tulisannya juga sangat dihormati, dan mereka memiliki bobot yang sama gitu. Jadi sekali lagi begitu banyak pengajaran, peraturan yang bergantung pada dua hal yang disebutkan oleh Yesus tadi. Oke,
Kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu bagian analisa. Nah, kita akan meneliti lebih dalam lagi dari teks ini, dan saya akan bertanya kepada Kak Berkat ini ya. Oke, Kak Berkat, mengapa ahli Taurat ingin mencoba Yesus dengan bertanya tentang isi hukum Taurat? Dan apa kepentingan ahli Taurat terhadap isi hukum Taurat tersebut? Silakan Kak Berkat. Di unmute dulu Berkat. Oh ya, sorry Kak, lupa. Seperti yang kita tahu bersama bahwa orang Farisi dan orang Saduki memiliki rekam jejak kebencian kepada Yesus seperti itu, karena Yesus selalu memberikan jawaban-jawaban mutlak, jawaban-jawaban yang telak, yang membuat mereka bungkam. Dan ini bisa kita baca di ayat ke-34 ya, bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Jadi ada banyak hal yang membuat mereka risih atas jawaban-jawaban Yesus, karena sebenarnya kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan begitu ya, ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh orang Farisi dan orang Saduki menanyakan sesuatu hal kepada Yesus untuk menguji, mencobai dan mencari kesalahannya gitu, atas kebencian yang ada di dalam diri mereka, hingga mereka ingin mencobai Yesus untuk mencari kesalahannya supaya mereka pada akhirnya ingin menjatuhkan nama baik Yesus, seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi kayak ada banyak gitu ya. Mungkin teman-teman baca di Matius 7 ayat 8, 28, 29 gitu. Itu orang-orang tuh memiliki kesan yang berbeda antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat gitu kan. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus mengajar seperti orang yang memiliki kuasa gitu, dengan otoritas gitu ya, bukan seperti orang-orang Farisi gitu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berdasarkan pada hal-hal yang legalistik atau boleh dibilang secara fisik gitu pengajaran-pengajarannya, kayak misalnya berpuasa, ya murid-murid Tuhan Yesus nggak berpuasa gitu kan, kenapa mereka nggak izinkan berpuasa gitu kan? Tuhan Yesus sendiri menemplak mereka gitu, kamu mengajarkan yang seperti ini kepada orang lain, tapi kamu sendiri melarang orang lain untuk masuk dalam kerajaan surga dan sebagainya. Jadi memang benar kata Kak Berkat tadi, mereka ingin menjatuhkan citra Yesus di mata masyarakat. Apalagi waktu itu kan di Bait Allah itu bukan satu tempat yang sepi gitu kan, ada banyak orang. Itu mereka ingin menjatuhkan citra Yesus sebagai guru, sebagai pengajar, dan mereka juga merasa terancam ya, karena mereka juga status quo mereka digoncangkan oleh kehadiran Yesus di antara masyarakat Israel saat itu. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Roma? Iya, aku juga sempat tadi ketika mempelajari bagian ini tuh kayak apa sih dibalik semua ini gitu ya. Tapi kalau memang tadi seperti Berkat dan juga Kak Yudo sudah sampaikan juga ya, kepentingan ahli Taurat ini ya terkait hukum Taurat itu sendiri gitu ya. Namanya juga mereka ahli Taurat, ahli ya udah berarti dalam tanda kutip mereka mengerti gitu, dan memang sehari-hari mereka di sana mereka mengubek-ubek gitu semua gitu ya, mana ini hukum yang pertama, dan memang itu hal yang sering diperdebatkan saat itu ya, kalau dilihat secara kontekstual gitu, itu hal yang diperdebatkan saat itu, karena ada 613 hukum, mereka coba ubek-ubek mana nih yang pertama, mana yang paling penting, mana nih yang paling benar, mana yang paling besar, mana yang paling kecil gitu. Jadi hari-hari mereka itu habis untuk mengubah hukum Taurat gitu, dan ketika mereka memilih Taurat yang mereka pertanyakan itu sebagai hal yang udah dikuasai mereka, dan ketika Yesus nanti menjawab mana yang lebih penting dari 613 ini, ketika Yesus sedikit salah secara teologis untuk menyampaikan apa yang mereka maksud, mereka bisa menjebak Yesus dan bilang Yesus penyesat, atau bilang Yesus bukan pengajar yang benar, bukan dari Allah dan lain sebagainya gitu. Jadi aku pikir mereka memakai kepentingan terkait hukum Taurat karena memang di satu sisi mereka selalu ngubek-ngubek di situ, mereka ahlinya juga, dan di sisi lain juga mereka menganggap diri mereka lebih bisa dibanding Yesus karena mereka yang punya peraturan itu. Mereka istilahnya penjaga ya. Dulu aku pernah dengar istilah penjaga doktrin. Kalau di sini mungkin ahli Taurat itu penjaga hukum yang benar gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih bisa dibandingkan mereka. Bahkan Yesus pun mereka kasih pertanyaan itu supaya ini loh kami yang lebih jago dari Yesus gitu. Jadi kelihatan sekali motivasi yang tidak baik dari
para ahli Taurat, orang Farisi. Tapi memang nggak semua ya teman-teman. Karena ada juga orang Farisi yang baik. Kalau kita lihat kisah Nikodemus ketemu Yesus ya. Jadi memang nggak semua orang Farisi udah pasti wah jelek pemikirannya tentang Yesus gitu. Ada juga orang-orang Farisi yang memang dekat dengan Yesus gitu. Tidak semua gitu, tapi memang kebanyakan. Oke, kita akan lihat di bagian berikutnya ya. Apa artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dalam konteks orang Yahudi saat itu. Silakan Grace. Ya, baik. Kita sekarang mau mengerti artinya ya. Ini berarti juga kan pertanyaan ini kita jawab bagi ahli-ahli Taurat sendiri nih, yang adalah orang Yahudi, yang adalah Farisi, itu apa sih artinya hukum ini buat mereka? Hukum kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Lagi-lagi di awal tadi sudah diberitahukan bahwa ini dirujuk dari kitab Ulangan ya, Ulangan 6 ayat 5 yang kemudian itu sampai pada zaman Yesus. Kalau teman-teman menguliknya akan ditemukan bahwa ungkapan ini tuh bersama dengan Shema yang di ayatnya yang sebelum mengawal ini itu begitu dikenal, begitu tidak asing, begitu biasa dengan kehidupan peribadatan di sinagog ya, karena dibacakan. Jadi yang mau saya katakan adalah ini tuh sesuatu yang berarti, maksudnya sesuatu yang mereka terima pertama-tama juga kan, yang kemudian teks ini tuh harus dihafal oleh seorang anak Yahudi gitu ya, karena di Ulangan 6 di situ Musa bilang ini harus diajarkan berkali-kali begitu ya. Jadi kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi ini merupakan sesuatu yang begitu sangat berarti, merupakan sebuah pengakuan iman orang Yahudi tentang mereka bagaimana ketaatan yang total ya, ketaatan yang penuh, kesetiaan yang totalitas kepada Tuhan. Yang pertama-tama sudah lebih dulu menunjukkan itu, melakukan itu dalam Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada negeri perjanjian. Jadi arti dari hukum ini tuh adalah bagi mereka tuh adalah sebuah pengakuan iman mereka kepada Tuhan, kasih yang memenuhi perasaan ya, yang kasih yang tidak tergantung ya, segenap hatimu. Jadi tidak tergantung dengan perasaan, dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu berarti kasih yang mengarahkan seluruh pikiran, seluruh keputusan, dan juga kasih yang merupakan sebuah tindakan begitu ya, dengan kekuatan. Kalau di Ulangan pakai kekuatan, tapi nanti di perjanjian di Matius dia pakai akal budi. Ya, itu ingin merujuk kepada kasih yang total, yang tidak hanya menguasai perasaan, pikiran, tapi ada actionnya, ada tindakan, dinamika tindakan. Jadi itu Kak, dari saya. Oke, ya kayaknya sudah dirangkum oleh Grace semua ya, bahwa kasih di sini itu berfondasi kepada ketaatan ya, bukan kepada perasaan. Tadi saya sangat setuju sekali yang apa yang disampaikan oleh Grace ya, bahwa kasih di sini tuh sebuah perintah gitu ya, yang bukan pasif tapi aktif ya, karena dia akan melakukan apa yang sudah dipikirkan. Jadi bukan soal perasaan aja. Dan di sini 3 kata soal hati, jiwa, dan juga kekuatan, itu seluruh keberadaan kita loh ya. Tadi hati itu, kalau orang Yahudi memang percaya ya, hati itu tuh pusat dari segala sesuatu. Makanya di Amsal dikatakan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena memang dari situ segala sesuatu. Dan mengasihi Tuhan itu ya berdasarkan dari hati,
terus juga seluruh keberadaan itu jiwa atau nafas, nefes yang dikatakan di situ dipakai, dan juga tentang kekuatan, yaitu tentang semua pemikiran, intelektual, kreativitas, dan sumber daya kita yang kita miliki itu harus berpusat kepada Tuhan. Jadi tidak ada dari bagian hidup kita yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mengasihi sesama gitu. Jadi harus 100% total untuk Tuhan gitu ya. Jangan 50% mata kita, tangan kita nggak kita kasih untuk Tuhan gitu. Jadi seluruh keberadaan hidup kita memang benar-benar mengasihi Tuhan sebagai hukum yang pertama dan terutama itu tadi. Nah, ini ada banyak tanggapan Kak Yud sebelum kita lanjut. Saya coba bacakan karena cukup banyak. Dari Kak Rebecca ini ditulis di dalam perjanjian lama itu Musa sendiri yang menuliskan sama perjanjian baru. Saya kurang ngerti maksudnya, tapi mungkin Musa kalau di Pentateuch dia yang tulis ya 5 kitab. Nah, dari Nehemia, salah satu alasan ahli Taurat mencobai Yesus adalah takut tersaingi dan merasa paling pandai dalam memahami hukum Taurat. Ya, takut tersaingi itu sudah kelihatan banget ya di dalam beberapa pasal sebelumnya. Dari Nehemia Kris, padahal mereka ahli Taurat sering dikecam secara ekstrim oleh Yesus, disebut kubur yang dilabur putih, ular berudak, dan sebagainya. Dan dari Ibu Lucy, ahli Taurat dan orang Farisi takut tersaingi, makanya mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan. Nah, ada lagi pertanyaan tanggapan dari Nehemia, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, pikiran, hati, akal budi adalah hal yang selalu diajarkan oleh orang Yahudi dimanapun dan kapanpun, itu Shema Israel. Bahkan ini masih dilakukan oleh orang Yahudi. Oke, selanjutnya Kak Yud, masih ada lagi nih. Ibu Saudara Kanti, mengapa ahli Taurat menjadi kelemahan Yesus sedangkan mereka sangat memahami kitab dengan baik, di mana kita para nabi juga dijelaskan tentang Mesias. Oh, ini pertanyaan ya. Silakan teman-teman, mengapa ahli Taurat mencari kelemahan Yesus sedangkan mereka sangat memahami kitab dengan baik, di mana kita para nabi juga dijelaskan tentang Mesias. Ada yang mau jawab pertanyaan Bu Kanti? Silakan, mungkin dari Berkat. Boleh diulang pertanyaannya, Kak? Jadi, sempat. Ya. Mengapa ahli Taurat ini? Ya, silakan Kak Yud. Ya, mengapa ahli Taurat mencari kelemahan Yesus sedangkan mereka sangat memahami kitab dengan baik, di mana kita para nabi juga dijelaskan tentang Mesias. Ya. Mengapa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Dan memang seperti yang sudah dibahas dan juga tadi di komentar ada saya baca bahwa mereka takut tersaingi kepada Yesus atas pengetahuan, perbandingan pengetahuan mereka mengenai hukum Taurat seperti itu. Ada satu hal yang menarik bagi saya, apa sih yang membuat mereka ingin bertanya kepada Yesus? Seperti yang saya katakan tadi, dari awal mereka sudah benci kepada Yesus. Mereka sudah dalam tanda kutip memiliki aura-aura negatif lah pandangannya kepada Yesus, sehingga mereka untuk mencari kesalahannya supaya putranya dijatuhkan seperti itu. Dan yang mereka tahu juga bagaimana kedatangan Mesias, yang mana banyak rumor yang sudah beredar bahwa Yesus itu adalah Mesias seperti itu, sehingga hal ini yang membuat mereka para orang Farisi ataupun orang Saduki ini merasa jengkel karena dalam pandangan mereka bahwa Mesias dalam tanda kutip itu lahir dari keturunan raja, ya walaupun secara silsilah Yesus itu adalah keturunan Raja Daud, tapi dalam pandangan orang Yahudi bukan harus raja langsung gitu, bukan melalui garis keturunan. Sedangkan Yesus itu hanya melalui garis keturunan Daud, namun ayahnya Yusuf dalam tanda kutip dia bekerja sebagai tukang kayu. Jadi mereka beranggapan bahwa tidak mungkinlah Yesus itu yang disebut sebagai Mesias seperti itu. Iya, thank you Kak Berkat. Ini juga ada tanggapan dari Kak Lucy Ngana. Mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita, tidak tergantung pada situasi, tempat, dan waktu. Jangan menduakan Tuhan. Iya, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Berkat lagi ya ini ya. Apa artinya manusia seperti dirimu sendiri dalam konteks orang Yahudi? Silakan Kak Berkat. Iya Kak. Ini pertanyaannya juga sangat menarik ya. Kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini pernah juga menjadi sebuah pertanyaan bagi Yesus, siapakah sesama itu? Siapa sama di antara kami? Ya walaupun pada akhirnya Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu orang
Samaria yang baik hati, yang mereka rela nolong walaupun orang Israel dan orang Samaria dalam tanda kutip memiliki, namun orang Samaria tersebut mau membantu, dan itulah yang disebut sebagai sesama. Tapi itu kan versi dari makna sesama yang sebenarnya. Tetapi sesuai dengan pertanyaan tadi dikatakan bagaimana sesama dalam konteks Yahudi. Tidak mungkin dong orang Yahudi menanyakan siapa sesamanya kalau mereka nggak tahu. Tetapi di sini orang Yahudi beranggapan ataupun berpandangan bahwa sesama manusia itu yaitu sesama golongan ataupun sesama suku yang ada di Israel saja. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang berada di luar dari Israel sendiri bukan bagian dari mereka, dan itu tidak pantas untuk dikasih, sehingga ada dalam tanda kutip itu ada stereotype gitu ya. Kan selama ini kan orang Israel menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, sedangkan bangsa yang lain tidak gitu. Jadi konteksnya dari pertanyaan tadi, siapakah sesama yang dimaksud? Ya mereka menganggap bahwa sesama itu hanya sesama orang Yahudi saja, sesama bangsa Israel saja. Mungkin itu kan? Iya, betul sekali. Bahkan orang Yahudi itu menganggap orang non-Yahudi itu lebih rendah daripada mereka gitu ya. Jadi mereka menganggap diri lebih tinggi, ya chauvinisme lah. Bahkan kalau untuk orang-orang yang tertentu mereka menyebut tanda kutip anjing gitu. Bahkan goyim atau orang-orang asing atau orang-orang pendatang yang tidak layak mendapatkan hak seperti mereka gitu. Nah makanya ketika Tuhan Yesus, kalau kita refer tadi ke perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, itu Tuhan Yesus justru memberikan protagonisnya justru orang Samaria gitu. Jelas-jelas mereka dibilang half breed ya. Mereka orang Israel campuran, bukan darah murni gitu. Dan justru di situ Tuhan menunjukkan bahwa pandangan mereka itu selama ini salah gitu. Nah, tapi aku tadi setuju dengan Kak Berkat gitu ya. Orang Yahudi memandang sesama mereka itu adalah hanya orang Yahudi saja, atau orang-orang yang berada menjadi orang Yahudi gitu, mereka yang disunat dan masuk ke dalam agama Yahudi gitu ya. Oke, ada tambahan dari Kak Roma? Oke, cukup, kita lanjut ya. Kita masuk ke bagian 3. Kita akan belajar dari sini, ada menarik kesimpulan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan. Oke, untuk Grace ya, manakah kalimat yang benar dan jelaskan alasannya? Yang pertama, Yesus menyebutkan 2 hukum Taurat yang paling penting. Yang kedua, Yesus menyebutkan intisari dari hukum Taurat. Silakan Kak Grace. Ya, agak bisa membingungkan ya. Tapi teman-teman dan kakak semuanya, menurut saya pernyataan yang seharusnya benar adalah pernyataan yang kedua ya. Yesus menyebutkan intisari dari hukum Taurat. Jadi kalau misalnya hukum Taurat itu santan diperas dan yang keluar itu adalah hukum kasih begitu ya. Jadi hukum kasih itu adalah intisari dari hukum Taurat, yaitu jadi yang bisa diterima adalah hukum kasih itu. Yesus menyebutkan itu adalah intisari dari hukum Taurat. Oke, ya, terus sekali. Jadi yang yang lebih tepat tuh yang kedua ya, itu adalah intisari dari hukum Taurat itu. Karena tadi kita ada bahas di atas, kepada 2 hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi gitu ya. Jadi dibahas juga bagaimana hukum-hukum yang kita sudah bahas tadi itu mereka sebenarnya terbagi menjadi 2 gitu kan, bukan terbagi menjadi 2. Mereka memiliki target yang berbeda, yang 2. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada manusia. Jadi jelas ini adalah intisari dari hukum Taurat. Oke, Kak Roma, ada tambahan atau mau lanjut? Ya, jadi memang setuju ya, karena memang prinsipnya di sini antara Yesus dan Farisi beda pengertian gitu ya. Kalau Yesus bilang mana yang Yesus berfokus pada yang jadi rangkuman dari 613 hukum. Karena kalau nanti ditarik semua itu hanya ngomongin tentang 2 itu udah gitu ya, nggak ada yang lain. Bahkan 10 perintah pun kita tahu
4 perintah pertama itu ke Tuhan dan 6 perintah lainnya itu kepada manusia gitu. Jadi kalau ahli Taurat pengen lihat mana yang paling terbesar, kalau Yesus jawab mana rangkuman dari 613 itu atau seluruh hukum yang ada itu akan berfokus kepada 2 esensi ini saja gitu ya. Dan ini satu jawaban yang sangat bijaksana sekali menurut ketika Yesus menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh ahli Taurat yang ingin yang ingin menjatuhkan Yesus itu. Nah, kita akan coba lanjut lagi. Manakah yang lebih penting? Sekarang tadi yang terutama ya. Sekarang yang kedua. Manakah yang lebih penting? Hukum yang pertama tuh hukum yang kedua. Silakan Berkat. Ini bisa menjebak ini. Baik, suara saya masih terdengar dengan jelas ya, Kak? Iya, terdengar. Mungkin Grace bisa di-mute dulu ya untuk itunya, audionya, karena sangat noise. Oke. Baik. Untuk pertanyaan yang tadi, manakah yang paling penting? Hukum pertama atau yang kedua? Menurut saya keduanya sama penting ya. Boleh kita baca dari pasal Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kita akan bacakan ulang. Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, boleh kita garis bawahi kata yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya di sini bahwa kita tidak bisa membedakan antara hukum yang pertama dengan hukum yang kedua, karena posisinya ini atau kodratnya ini sama. Ilustrasinya adalah bagaimana ceritanya kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Allah, sedangkan kita tidak mengasihi manusia yang merupakan ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Kan Yesus pernah berkata bahwa apa yang kau lakukan kepada sesamamu itu sama halnya kau memberikan itu kepadaku. Gitu. Jadi di sini konteksnya sama, kontraknya sama, bahwa hukum yang pertama mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia itu sama-sama penting karena ini memiliki iringan ataupun fondasi yang sama. Mungkin itu, Kak. Oke, yang sama dengan itu ya. Jadi Yesus bilang di sini memang yang sama dengan itu karena memang ada maksud Yesus ketika dia sampaikan hukum yang terutama dengan hukum yang pertama. Dan yang fondasi di situ adalah sekali lagi tentang kasih gitu ya. Tanpa kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama juga bisa akan menjadi sangat dangkal dan tidak memiliki dasar yang baik gitu ya. Karena tidak memiliki kasih kepada Allah. Memang ketaatan kepada kasih Allah itu sangat-sangat penting sekali karena dari situlah aplikasinya akan muncul ketika kita bisa menerapkannya untuk mengasihi sesama kita gitu. Nah, kita akan lanjut di bagian diskusi. Ini juga satu pertanyaan yang sangat menarik. Silakan Kak Yud. Iya. Apa arti 2 inti hukum Taurat yang disebutkan Yesus ini dalam konteks kita yang hidup di era digital saat ini? Ya, ini untuk teman-teman berdua ya. Apa arti 2 inti hukum Taurat yang disebutkan Yesus ini dalam konteks kita yang hidup di era digital saat ini? Yang dari Kak Grace dulu. Suara saya masih kedengaran ya, Kak? Ya, silakan. Saya percaya firman ini masih terus relevan gitu ya buat setiap orang percaya ya kita saat ini kita yang akan dengar. Sorry, sebentar, ribut nggak ya Kak suara saya? Enggak, lanjut aja kok. Saya ini kedengarannya jelas. Oh ya, baik. Iya, jadi saya percaya ini masih relevan buat kita dan ini juga perintah yang sama yang kalau diterima sebagai orang-orang Israel sebagai pengakuan iman mereka kepada Tuhan, maka ini juga yang harus kita terima sebagai ketaatan dan ucapan syukur kita ya. Mungkin artinya sama, cuman tantangan di era digital yang mau kita lakukan itu yang kita punya tantangan tersendiri gitu ya. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, hukum ini harusnya artinya
intinya tetap sama, yaitu kita terima sebagai perintah Tuhan dan ketaatan yang penuh untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama sebagai respon ucapan syukur kita yang telah kita terima, yaitu kasih yang diwujudkan dalam karya penyelamatan Kristus. Oke, thank you, Kak Grace. Nah, Kak Roma, silakan. Lanjut. Ya, lanjut aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Apa relevansi nih antara kasih dan hukum Taurat menurut Berkas? Karena kita udah ngomongin kasih, kita ngomongin hukum Taurat. Apa nih relevansinya? Baik. Seperti yang kita tahu bahwa ada dasar titah, 10 titah. Titah pertama dan titah keempat itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan titah yang kelima sampai titah yang ke-10 itu mengatur tentang bagaimana kita berperilaku untuk menjaga sikap kita ataupun mengasihi sesama manusia. Jadi tujuan daripada ini adalah mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Itu jelas real konteksnya. Kalau kita runut lagi satu persatu mengenai hukum Taurat, tapi rasa-rasanya waktunya nggak cukup ya. Nggak cukup. Tapi pada intinya bagaimana kasih ini adalah mengatur hubungan kita kepada Tuhan dan mengatur hubungan kita kepada sesama manusia. Mungkin itu secara ringkasnya. Oke, ya, jadi kasih ini jadi semua ya, dasar yang pertama ya. Kasih itu inti dari hukum Taurat, kasih itu penggenapan dari hukum Taurat yang digenapi oleh Yesus. Kasih itu juga sebagai hubungan dengan Tuhan dan sesama, dengan apa yang hukum Taurat katakan, dan kasih itu bahkan dikatakan melampaui hukum Taurat gitu ya. Jadi sangat relevan sekali kasih dan hukum Taurat di mana Yesus sudah genapi ketika dia datang ke dunia ini. Oke, kita akan lihat bagian terakhir, bagian aplikasi. Teman-teman juga di rumah bisa share aplikasinya, komitmennya apa yang akan dilakukan, nanti kami akan bacakan. Nah, sebutkan siapa saja orang yang ingin teman-teman kasih saat ini. Bagaimana cara teman-teman mengasihi mereka? Nanti dari Grace dulu, terus dilanjutkan oleh Berkat sebagai aplikasinya. Silakan. Ya, baik Kak. Dari sesi ini, dari waktu dan kesempatan ini, saya juga belajar begitu ya, untuk kembali merefleksikan bagaimana saya sudah menerima kasih yang sejati dan juga bagaimana saya sudah melakukannya dalam kehidupan saya. Jadi kalau harus menyebutkan nama-nama orang-orang, saya ingin menyebutkannya kayak per kelompok gitu Kak. Misalnya saya akan mulai mengasihi diri saya sendiri. Dengan diri saya pertama mengasihi Tuhan karena saya percaya bahwa kasih kepada Tuhan itu landasan untuk kita bisa mengasihi sesama dan mengasihi diri kita sendiri. Seperti yang seorang tokoh gereja Agustinus bilang, mustahil orang bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama, dan juga mustahil orang bisa mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jadi mengasihi Tuhan dengan cara saya pelayanan, saya mendedikasikan hidup saya buat melayani Tuhan, dan kemudian mengasihi sesama. Mengasihi sesama di sini ada saya, dan juga ada mulai dari keluarga di kampung saya, di rumah di kampung, dan juga di rumah tempat saya tinggal sekarang. Kemudian ada kelompok KTB, kelompok pemuridan saya, itu ada murid-murid saya yang akan saya memberikan kasih saya yang sudah saya terima kepada mereka. Dengan yang mau saya sampaikan di sini adalah dengan waktu saya untuk mereka, mempersiapkan firman untuk sharing ke mereka, untuk mendengarkan mereka, cara saya mengasihi mereka, ya waktu dan beberapa yang lain.
Kemudian saya juga terlibat dalam pelayanan youth dan nama komunitas kami adalah Beef Move. Ini orang-orang yang mau saya kasihi, orang-orang yang mau saya salurkan kasih yang sudah saya terima dari Tuhan kepada mereka. Kemudian yang lebih besar lagi yaitu jemaat Tuhan di gereja tempat saya pelayanan, dan yang tidak kalah pentingnya tuh adalah teman-teman saya di Instagram dengan cara membagikan postingan-postingan yang membangun, postingan-postingan yang memberkati, begitu. Itu yang bisa saya sharingkan, Kak. Oke, kasih yang juga berdampak melalui digital ya, melalui media sosial. Sekarang Grace, Berkat. Oke, tadi ini saya putus ya, jadi saya konfirmasi ulang Kak. Konfirmasi ulang, suara saya jelas Kak? Ya, jelas. Baik. Tadi pertanyaannya itu siapa saja orang yang ingin dikasihi untuk saat ini, bagaimana cara mengasihi mereka, begitu ya? Ya. Baik. Ini mungkin pertanyaannya secara lisan gampang, tetapi secara aplikasi rasa-rasanya susah gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Dari apa yang kita bicarakan, yang lahir dari niat, itu Tuhan akan mudahkan kita untuk menjalankannya. Rasa-rasanya seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kebetulan saya kan orang yang merantau untuk saat ini. Melanjutkan studi, orang merantau. Untuk orang yang saya ingin kasihi, tentunya semua orang tanpa memandang itu siapapun. Tetapi saya akan berangkat dari lingkungan saya, mulai dari teman sekolah saya barangkali, lingkungan sekitar saya, yang satu blok ataupun satu kelurahan dengan saya, dan teman-teman saya di kampus. Mungkin itu yang lebih realistis untuk saat ini. Lalu bagaimana saya mengasihi mereka? Saya akan memaafkan mereka, dan saya juga akan mengakui kesalahan saya ketika saya bersalah. Kasih itu ya saling mengisi, saling menopang, saling tolong-menolong, dan rasa-rasanya kita juga sebagai mahasiswa pastilah butuh sandaran, pasti butuh juga media kita untuk belajar. Rasa-rasanya kita untuk saling mendukung, saling membantu, saling mengajari, itu adalah hal yang paling utama. Langkah awal kita untuk membuktikan bahwa kita mengasihi mereka. Dan tentunya kita juga harus bisa memberikan teladan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, jadilah garam dan terang. Itu mungkin langkah yang lebih konkret lagi ya, penjabarannya, sebagaimana kita harus menjadi manusia yang berguna untuk teman-teman kita semuanya. Saya pikir itu aplikasi yang paling realistis dan nyata untuk implementasi dari kasih ini kepada sesama manusia. Mungkin itu. Oke, ya terima kasih Berkat, Grace. Ini namanya sama aja ya sebenarnya dua teman ini. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Beda bahasa ya. Cuma beda bahasa gitu ya. Enggak kebetulan sekali ya. Oke, jadi kita udah banyak belajar malam hari ini ya, kurang lebih 1 jam untuk bisa membicarakan tentang kasih yang terutama dan pertama dan hubungannya dengan hukum Taurat dan penggenapannya yang sudah digenapi oleh Yesus. Dan di sini Kak Rebecca Jenny menanggapi tentang kasih itu sabari ya, 1 Korintus 13 ya. Oke, jadi teman-teman sudah memberikan aplikasinya, kiranya apa yang dibagikan hari ini juga boleh menjadi langkah yang baik untuk boleh menjalani aktivitas selama tahun 2025 untuk hidup di dalam kasih, khususnya untuk bisa mengaplikasikan kasih itu tadi kepada orang-orang terdekat ya. Saya juga mungkin kalau sebagai satu aplikasi ya, supaya nggak hanya teoritis saja gitu, saya juga sedang menerapkan gitu ya untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar saya di dunia yang baru saya tinggali saat ini gitu ya, di pulau yang baru. Mungkin agak susah gitu, mungkin perlu perlahan-lahan karena memang baru pengenalan juga gitu. Tapi sekali lagi gitu ya, dasar yang benar tadi untuk mengasihi Tuhan itu harus memang teraplikasi untuk mengasihi saudara, teman-teman, orang-orang yang saya ketemui juga di sini gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Kak Yudo akan memberikan kesimpulan kepada kita semua sebelum kita tutup. Silakan Kak Yudo. PMA hari ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Tapi juga tidak melupakan untuk mengasihi sesama kita di sekeliling kita
seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Tadi saya suka Kang Berkat ya, untuk menjadi agen kasih Tuhan dan memberi kasih kepada siapapun di sekitar kita, baik melalui cara langsung maupun lewat teknologi yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi, berkat Grace, Kak Yudo, dan semua sahabat Sabda yang sudah memberikan komentar. Nah, kita akan menutup dalam doa. Mohon berkat bisa menutup dalam doa. Baik, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, semua kasih yang boleh kami rasakan pada hari ini, di mana Engkau Tuhan masih memberikan kami kebijaksanaan yang daripadamu, sehingga kami ya Tuhan dapat merenungkan kembali firman-Mu, sebagaimana kami sebagai umat-umat-Mu yang butuh akan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, tidak banyak Tuhan firman yang boleh kami renungkan pada hari ini, tetapi Tuhan kami memohon kepadamu, kiranya sedikit banyaknya firman yang boleh kami pelajari pada hari ini, kiranya berbuah, kiranya itu ya Tuhan dapat menjadi pedoman kami, dasar kami dalam menjalankan segala aktivitas kami. Bapa yang baik, kan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan dapat berkarya pada malam hari ini. Dan sekiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa-dosa ya Tuhan. Kiranya segala kesalahan dan dosa-dosa kami Engkau hapuskan Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Kita pamit ya. Salam AYO-PA. Malam hari ini pastikan teman-teman minggu depan bisa ketemu lagi, karena masih di bulan kasih sayang gitu ya. Dan selamat mempersiapkan Valentine dan juga mungkin coklatnya. Tapi yang paling penting ya firman Tuhan. Makanya 10 Februari kita akan ketemu lagi dengan topik perintah supaya saling mengasihi dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Dan kalau teman-teman ingin menjadi guest seperti Grace atau Berkat, bisa DM ke AYO-PA atau ke nomor-nomor sabda yang teman-teman ketahui untuk bisa nanti kita follow up. Dan jangan takut karena kita semua belajar firman Tuhan bareng-bareng.